Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena sekarang lagi malam hari. Kembali lagi di channel Krisna Aditya Sulistia. Jadi pada malam hari ini saya akan unboxing scanner motor Honda. Sebenarnya ini adalah scanner motor untuk Honda dan Yamaha ya. Nanti saya akan jelasin. Saya akan buka bungkusnya. Saya akan beritahu ke kalian. Di alat ini barusan aja datang tadi sore. Alat ini sangat dibutuhkan ya untuk setiap bengkel-bengkel ahas ataupun bengkel umum yang ada di setiap kota, karena pada dasarnya motor yang ada sekarang itu kebanyakan adalah motor-motor berjenis injeksi. Jadi kebanyakan kalau kita mau mendiagnosa motor injeksi itu kita susah untuk mengira-ngira, maka dari itu kita butuh banget yang namanya scanner motor. Nah, kalau ada pertanyaan, Bang, emang dari dulu AHAS sampean nggak punya scanner? Nah, jadi AHAS Aditya Jaya Motor itu punya scanner namanya HIDS. Sebenarnya udah lama banget ya namanya HIDS. Kalian tau lah HIDS, bentuknya seperti ini. Ya, seperti itu bentuknya HIDS. Jadi HIDS itu memang kalau bisa dibilang alat yang menunjuk apa ya namanya, khusus untuk Honda aja lah HIDS itu. Cuman HIDS itu udah sangat jadul banget ya. Terlebih dalam 2-3 bulan terakhir tuh HIDS saya mengalami kerusakan atau mengalami error lah ya, terutama di kabel-kabel soketnya yang udah umur ya, sering ditarik-tarik ataupun sampai ke otaknya. Jadi udah tidak berfungsi total. Nah, maka dari itu kemarin saya memutuskan apakah saya mau membeli alat HIDS lagi atau membeli alat seperti ini. Jadi alat ini fungsinya 11-12 ya, sama dengan HIDS atau scanner motor Honda, cuman lebih, kalau saya bisa bilang ini lebih lengkap ya, lebih kompleks lah, lebih lengkap lah untuk mendiagnosa apa namanya motor Honda kalian. Saya beli dengan harga 5,5 ya, nggak aja 5,5 juta. Kalau yang universal itu pastinya lebih mahal, kisaran bisa sampai 7-9 juta. Saya nggak tahu itu. Mungkin kalian yang udah punya alat ini, kalian bisa berkomentar di bawah. Kalau saya ada salah ngomong juga kalian bisa komentar di bawah, karena saya baru pertama kali punya alat seperti ini. Sebelumnya saya punya alat namanya HIDS. Kalian pemain motor, apalagi yang suka servis motor Honda pasti tahu alat HIDS itu fungsinya samalah ketimbang alat ini. Nah, alat ini apa aja saya dapatkan tadi? Pertama, buku manual booknya. Ini buku manual booknya yang saya dapatkan, ya semacam pengertian awalnya lah. Kemudian boxnya, sama saya dapat spanduk nih buat apa namanya marketingnya dari MST ya. Ini spanduknya ya, mungkin nanti insya Allah saya tempel ya, tapi ada tulisan Yamaha, nanti saya delete sedikit lah karena basicnya saya adalah bengkel Honda. Kita buka aja langsung. Kebetulan tadi sore udah saya coba buka ya, jadi maaf kalau nggak agak-agak berantakan. Nah, ini kalau bisa kalian lihat ya, bungkusnya MST series ya, MST series. Jadi ini saya beli langsung dari sini nih, ANC Teh ya. Nama penjualnya namanya Ko Andre kalau nggak salah. Ya, saya lihat ini ya. Ini ada 1 year warranty, 1 tahun garansi. Kemudian apa lagi ya? Beginilah, ini bungkus terbarunya 2020. Kemudian di sini ada alatnya di bubble wrap. Kita buka aja. Ya, ini alatnya ya. Ini alatnya sudah dapat sarungnya juga, alhamdulillah. Tulisannya MST 200 Geostech. Terus ada apa lagi ya? Kalau bisa lihat, nah ini ada kabel-kabel sih, kabel-kabel apa konektornya. Ini sebenarnya saya sudah tadi coba untuk mengkonektornya ya. Jadi untuk kabelnya ini ada yang ini. Yang ini adalah kabel untuk motor Honda, sudah saya tempel juga, ini kabel untuk motor Honda, dan yang ini untuk nyambung ke scannernya. Jadi kalau kalian mau scan motor Honda, kalian harus apa namanya, sambungkan dulu dengan kabel yang di sini, kemudian connect ke pinnya yang di sini. Berapa pin ini ya, nggak tahu deh berapa pin ini. Intinya seperti itu ya. Dan ini nanti yang ke soket untuk membaca ECU-nya, ECU motor Honda. Ini udah saya sambungin ya. Nanti kalau kalian beli baru, kalian akan dapat sih. Terus ada apa lagi ya? Ini ada apa ya? Soket tambah lah. Nggak terlalu ngerti juga gua. Terus ini ada kabel aki
kabel aki untuk menyalain powernya scanner. Sebenarnya dari kontak on aja kalian sudah bisa ya, tapi kalau misalkan motor dalam posisi mati kan namanya ECU itu menyimpan otak yang menyimpan kerusakan-kerusakan motor kamu. Ketika motor kamu mati total, kamu masih bisa menyalakan scannernya menggunakan kabel ini. Kemudian dapat konektor, oh ini kalau nggak salah konektor OBD2 ya. Saya kurang paham ya, maksudnya konektor OBD2 ini apakah ini bisa dibuat di mobil apa enggak? Kayaknya bisa dibuat di mobil sih, karena ini kan OBD2 ya. OBD2 itu buat mobil harusnya bisa, tapi belum saya coba, nanti aja lah. Kemudian dapat kabel USB untuk nyambungin ke laptop ataupun untuk power bank. Jadi kalau kalian malas untuk menggunakan akinya juga ngedrop, kalian bisa nyalakan melalui power bank. Seperti itu sih. Kemudian ini apa ya? Oh iya, ini adalah soket buat Yamaha, tapi nggak terlalu perlu lah untuk Yamaha karena kita bukan bengkel Yamaha. Dan ini untuk apa ya? Ini semacam alat untuk tes. Taruh kali ya, ini alat untuk tester lah. Tester apa ya? Tester injektor atau apa ya? Ya ini lah, kayaknya alatnya ini. Kemudian ada ya sama kartu waranti. Kemudian ada CD, nggak tahu CD ini isinya apa. Dah itu aja. Kalau kalian mau nyalakin ini, kalian harus konekin dulu ya ke mana namanya, ke motornya. Nanti kita coba langsung. Oke, siap. Hari ini saya akan langsung ngetes ke motor saya, ke CBR 250RR milik saya. Apakah alat MST ini mampu untuk mendeteksi ECU dari CBR 250RR milik saya ini? Harusnya mampu ya, karena alat ini kan udah alat model terbaru ya. Kalau tadi saya lihat itu walaupun MST itu udah keluaran, udah lama banget keluarnya, maksudnya udah diciptakan lama, tapi alat ini pasti ada pembaruan lah. Dan ini tadi saya lihat kalau kalian balik alatnya itu di barcode-nya itu ada tulisan pembuatan tahunnya, dan saya cek tadi adalah alat itu ada pembuatan tahun 2020 bulan Oktober tahun 2020. Oke, langsung saja saya udah buka untuk jok tengahnya, karena untuk CB 250RR ini kabel soketnya ada di tengah ya, sudah saya buka. Langsung aja untuk saya untuk saya coba scan. Oke bro, jadi semuanya udah terhubung ya. Mulai dari kabel akinya saya hubungkan ke atasnya ini, jadi ada konektornya. Terus konektor yang di bawah ini yang utamanya nyambung ke soket untuk membaca ECU-nya langsung ya. Jadi ini adalah menu utama. Jadi ini nggak saya nyalain ya bro ya. Jadi ini nggak saya nyalain kontak on-nya. Maka dari itu langsung ngambil power untuk menyalakan scanner dari aki. Kalau kalian mau menyalakan kontak on silakan, boleh juga tanpa mengambil power dari dari aki. Cuma nanti kalau mau ngereset ECM atau ngereset ECU, pastinya kalian harus butuh power sementara, yang artinya adalah kalian harus tetap butuh power aki juga. Cuman kalau nggak ngereset ECM, tidak melakukan reset ECM, kalian tidak perlu melakukan penyambungan aki, cukup hanya kontak on aja atau enggak kondisi mesin motor nyala untuk membacanya. Jadi di sini adalah menu-menu yang ada di menu utama ya, kita bisa bilang menu utama yang ada di MST 200P. Kemudian ada signal. Cuman kok ada yang kurang sepertinya ya, tidak ada pembacaan key untuk untuk motor ya. Silakan gunakan kabel. Oke. Oh iya. Ini mungkin untuk ngetes injektor ya kalau signal ini. Terus ada pengaturan dasar, pengetesan alat, kemudian ada diagnosa. Nah ini di diagnosa di menu diagnosa ada pilihannya lagi, ada OBD2 dan Honda ataupun Yamaha. Coba kita pilih Honda.
Kemudian ada banyak banget ya, all models, ada negaranya juga, ada auto scan juga. Auto scan ini sebenarnya bisa kalian lakukan, cuman DTC query, diagnostic kode ini untuk membaca kode-kode kerusakan. Nah, ini kode-kode kerusakan yang biasanya umum terjadi. Ada kode 101, 01, 011, 012, 021 dan seterusnya. Kalian bisa lihat ya. Kemudian kita langsung aja pilih untuk Indonesia. Di sini ada banyak banget, ada 34 menu pilihan motor untuk motor Honda, dan CBR 250RR sudah masuk, CBR 250RR 2017, CRF juga udah masuk, PCX juga udah masuk. Kita langsung aja klik CBR 250RR. Apakah bisa ya? Gagal ya. Kayaknya kita harus nyalakan kontak motornya deh. Coba kita nyalakan. Nah, kita nyalakan, ini baru kontak on ya, belum saya nyalakin motornya. Karena kalau saya nyalakin motornya berisik. Langsung aja kita coba ke, nah bisa kebaca kan menunya. Jadi menunya langsung bisa kebaca. Ini ada ECU informasi, ini ada nomor ECU yang ada di motor, kemudian data sistem FI ya, ini adalah data sistem yang terbaca di motor saya. Ada O2 sensor, ada debit BBM, lampu kerusakan, standar sampingnya juga ada. Oh, ternyata ada standar sampingnya juga ya, kebaca ya. Kalau di HIDS kayaknya nggak kebaca, terlalu jadul kayaknya kalau HIDS. Putaran mesinnya karena belum nyala, temperatur air radiatornya masih dingin. Ya masih banyak sih. Tegangan akinya 12,3 volt. Ini normal ya untuk tegangan akinya 12,3 volt. Nggak over voltage atau tidak kerendahan juga. Kalau dua heaternya off juga. Dan ini adalah, jadi kayaknya setiap motor beda-beda ya setahu saya ya. Jadi ini ada sensor-sensor yang ada di CBR 250RR. Ini kalau kita nyalain motornya, nanti sensornya juga berubah juga. Nah, ini TPS sensornya banyak banget bro. TPS sensor 1, TPS sensor 2, TPS sensor 1 angle, total position tar, nggak tahu lah apa ini fungsinya. Intinya di CBR 250RR ini banyak banget ya sensornya ya. Kalau TPS ini mungkin kalau kita coba untuk start buka gasnya berubah nggak ya? Oh ya, berubah kan. Jadi tuh TPS adalah total position sensor ya. Jadi kalau sensornya error kalian bisa kebaca. Cuma kalau CBR ini saya belum terlalu paham TPS-nya. Kalau di motor matic cuma ada satu sensor. Berubah kan, ditekan full. Nah, ini fullnya 3. Kalau TPS sensor 1 3,9 ya. Kalau TPS sensor 2 nya 4. Dan ini terasa banget kayaknya dia makan akinya juga. Kemudian apalagi ya, nggak ada sih bro. Debit BBM nya 1 ya, nggak boros-boros amat lah ya, tapi nggak tahu kan kalau dinyalain dia bacanya gimana. O2 heater, injektor juga nggak kebaca karena belum nyala juga mesinnya. Membaca kode kerusakan juga ada. Kalau kamu ada misalkan motornya ada masalah, kita coba dulu untuk membaca kode kerusakan, dan ini tidak ada kode kerusakan. Sejarah kerusakan ini, kalau kamu ingin membaca sejarah kerusakan ada di motor ini. Maksudnya misalkan radiator mekanik siapa, pastinya ECU akan menyimpan ya kerusakan yang terjadi, dan kamu bisa menghapus kode kerusakan. Hapus kode kerusakan. Gak perlulah, orang nggak ada juga. Penyesuaian atau penyetelan ini kalau kamu ngeriset ECM atau ECU dengan posisi motor harus, nah
Untuk mereset ECM sepenuhnya putar kunci kontak off lalu on dalam 10 detik. Nah, ini kamu bisa off kan dulu, nanti ada dia mengatakan deteksi kontak off, putar kunci kontak on, putar lagi on, dan apakah gagal? Set, reset ECM berhasil, perintah pembersihan PGM-FI telah selesai. Nah, ini cara ngereset ECM ya, cukup simpel sekali untuk pemakaian awal. Dan yang jelas ini sensornya banyak banget ya bro ya, belum bisa saya teliti satu persatu sensor-sensor yang ada di CB250RR ini. Coba kita nyalain aja deh, ambil kita baca ya satu persatu. Ya udah, kita nyalain ya. Di sini bisa kebaca semuanya. Oke guys, jadi itu dulu ya untuk pengetesan alat MST 200 ini. Ya semoga alat ini awet lah digunakan di bengkel saya dan untuk membantu mekanik-mekanik dalam menganalisa penyakit-penyakitnya. Dan tadi ngetes di CB 250RR karena sensornya sangat banyak ya. Jadi saya masih bingung juga, mungkin kalau di motor matic lebih simple kayak HIDS, karena pada basicnya kan HIDS yang saya pernah pakai itu sebenarnya fungsinya ketika habis servis kita wajib melakukan reset ECM karena untuk mengembalikan altitude-nya ke seperti semula. Dan kalau di alat ini ya semoga fungsinya juga hampir sama, tapi kalau ada kerusakan yang krusial dan sangat susah dicari ya semoga bisa didapatkan dengan alat ini dan kita langsung tahu masalahnya dan bisa memperbaikinya ya. Semoga alat ini awet ya untuk berpuluh-puluh tahun ke depan. Terima kasih ANC Tech untuk udah memberikan alat ini, udah mengasihkan saya special price juga. Semoga alat ini berguna. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.